Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Perpustakaan peminta tumbal. Trit-trit bunyi bel sekolahku. Waktunya pulang sekolah. Semua murid keluar dengan berhamburan kemana-mana. Ada yang ke tepi jalan, ada yang nunggu dan masih banyak lagi. Melainkan aku melangkahkan kakiku ke perpustakaan. Sebab aku lupa mengembalikan buku pinjamanku, karena aku meminjam lebih dari seminggu. Aduh, pintu ditutup lagi. Kalau besok aku pasti kena marah. Gimana kalau aku manjat aja, kan di belakang perpus ada jendela terbuka. Asyik aku gak kena marah, kataku sambil beranjak pergi ke belakang perpustakaan. Tiba-tiba ada sosok cowok yang memanggilku di belakang. "Wuih, ngapain lo di sana? Mau malingnya?" tanya Rehan, teman sekelasku. "Kagak kok, cuma mau ngembaliin buku," kataku sambil lega. "Apa jam segini mau ke perpustakaan? Lo kagak tahu kejadian yang dulu," kata Rehan membuatku merinding. "Emang kejadian apaan?" kataku sambil mengelus rambutku. "Dulu ada kakak kelas kita pernah dibunuh sama penghuni di sana, katanya si penghuninya itu setan." "Hi, lo emang berani," kata Rehan membuat bulu kudukku naik. "Bener lo," kataku curiga. "Bener lah, ngapain juga aku bohong sama kamu." "Ya udah, aku pulang ya. Nanti kelamaan di sini, aku takut," kata Rehan langsung pergi meninggalkanku. Aku pun seorang di sana. Sepertinya hanya aku yang ada di sekolahan itu, melainkan di belakang perpustakaan itu. Bulu kudukku makin menaik, tapi kalau tidak sekarang buku itu dikembalikan, nanti aku kena marah. Aku akan memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Akhirnya aku manjat. "Lo harus berani, Angel, harus bisa," kataku sambil masuk ke dalam. Setelah sampai di dalam, tiba-tiba jendelanya tertutup sendiri. Bruk! Aku sangat kaget. Aku mencoba membukanya tapi tidak berhasil. Aku kiranya aku memecahkan kaca jendela itu memakai buku pinjamanku, dan aku sempat bisa keluar, tapi aku terjatuh lagi. Tolong, Pak Petugas, tolong aku," kataku teriak sambil menangis. Tiba-tiba ada sosok penampakan orang yang membawa seikat kantong plastik berwarna merah. Kukira itu adalah tulang manusia. Aku segera pergi dan memanjat untuk bisa pergi dari sana. Dan aku kiranya jendela itu pun bisa terbuka dan penampakan itu juga sudah menghilang. Aku lalu loncat turun dan langsung mengambil buku dan lari sekencang-kencangnya meninggalkan perpustakaan itu. Keesokan harinya, "Angel, bangun nak, udah pagi," kata ibuku membangunkanku. "Iya Bu," kataku sambil bangun dan segera mandi. Sehabis aku mandi dan langsung memakai pakaian, aku langsung beranjak pergi ke sekolah. Sesampai di sekolah, aku langsung lari menuju kelas dan langsung duduk ke bangkuku. "Pagi Angel, ada info baru gak?" tanya sahabatku Syari. "Tentunya ada, pokoknya mengerikan dan menakutkan," kataku menjawab. "Emang ada kejadian apa?" tanya Syari. "Nanti aja pas waktunya istirahat," kataku. "Baiklah," kata Syari senyum.
Tiba-tiba Rehan datang membawa kantong plastik berwarna merah. Aku mengingat seketika penampakan itu membawa sekatong tulang manusia. Rehan, lo bawa apa? Tanyaku heran. Ini makanan kesukaanku. Sate, kata Rehan lalu duduk di bangkunya. Ya elah, gue kira tulang, kataku keceplosan. Apaan tulang? Kata Rehan dan cari bebarengan. Maaf, aku lagi melamun. Maaf, kataku berbohong. Tiba-tiba ada beberapa murid yang dibawa ke UKS. Sempat waktu itu tidak ada yang ngajar. Aku dan teman-teman pergi ke UKS melihat situasinya. Sesampai di UKS, aku bertanya kepada kakak yang ada di sana. Kakak, ini temennya kenapa kak? Tanyaku curiga. Ini katanya dia ngelihat penampakan hantu di perpustakaan. Dan dia langsung pingsan dan kepalanya berhamburan darah. Untung aja dia selamat. Kalau enggak dia bisa mati dijadiin tumbal, kata kakak kelas. Tumbal, kata aku. Rehan, cari bebarengan. Tumbal untuk apa kak? Kataku. Bisa aja untuk dia hidup kembali atau bisa jadi untuk dimakan sama tuh setan, kata kakak kelas itu dan langsung pergi ke welas. Kasian banget ya kakaknya, kata teman-temanku. Aku dan temanku langsung pergi ke kelas dan duduk sambil melamun. Apa bener, perpustakaan itu minta tumbal? Tanyaku dalam hati. Rit, 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 bunyi bel istirahat. Semua murid keluar kelas. Ada yang kejar-kejaran, lompat-lompat, sedangkan kita bertiga bercerita. Kalian gak tahu, kemarin pas aku ke perpus, aku ngeliat kejadian aneh dan menyeramkan. Pas itu aku ngelihat penampakan hantu yang membawa kantong plastik berwarna merah. Dan aku yakin pasti dalamnya tulang manusia. Dan aku waktu itu sempat nangis tersesak-sesak. Soalnya hantunya serem, aku aja baru pernah ngeliat hantu, kataku sambil menutupkan mata. Masa sih? Kata Syari. Jelas aja kakak kelas kita pingsan dan langsung dibawa ke UKS. Ternyata perpustakaannya itu keramat, kata Rehan. Sud, lo jangan ngomong sembarangan. Nanti digentayangin tahu, kataku. Maaf, gak sengaja, kata Rehan. Terus lo gak jadi ngembaliin buku itu? Tanya Syari. Ya gak jadilah, orang udah gugup gitu mana sempat ngembaliin, kataku. Ya udah kalau gitu ke kelas yuk, kata Rehan. Yuk, kata Syari. Ya udah yuk, kataku. Saat pulang sekolah di rumah. Ibu, di sekolah Angel ngeliat setan lo bu, kataku. Ya udah kalau ngomongin setan itu masalahnya sama bapakmu jangan sama ibu, kata ibuku. Ya ibu, orang beneran, kataku langsung pergi ke kamar. Saat di kamar, masa sih perpustakaannya keramat? Nanti aja, tanya bapak, kataku langsung ganti baju. Setibanya bapak di rumah, Pak, aku punya berita baru, kataku. Berita apa? Tanya bapakku. Kemarin Angel ngeliat setan lopak dan setan itu hampir bunuh kakak kelas Angel. Angel jadi takut pak, kataku. Emang kamu ngelihatnya di mana? Kata bapakku bertanya. Di perpustakaan, kataku. Jelaslah kamu dicari. Bapak pas sekolah di sana juga sempat kayak kamu. Setahu bapak, dulu perpustakaannya sebenarnya gak ada yang bangun. Dan dulu murid-murid dan guru-guru kaget melihat peristiwa itu, ada di sekolah itu. Dan di perpustakaan itu banyak orang yang terbunuh. Jadi bapak sarankan jangan pernah coba-coba masuk ke tempat itu, karena perpustakaan itu peminta tumbal-tumbal manusia. Supaya penghuni di sana bisa makan sepuasnya, kata bapakku menceritakan. Ternyata gitu asal mula perpustakaan itu.
Jelas banyak kejadian aneh, kataku. Esok harinya di sekolah aku menceritakan semua yang sebenarnya yang terjadi dengan perpustakaan kita. Ternyata perpustakaan itu peminta tumbal, kataku. Apa ternyata benar yang diceritakan sama kakak kelas itu, kata Syari. Aku jadi takut, kata Rehan. Mending kita jelasin dengan benar ke Bu Kepala Sekolah agar perpustakaannya dibangun ulang aja, supaya tidak banyak korban yang terbunuh di sana, kataku. Bener juga, kata Rehan. Ya udah buruan ke ruang kepala sekolah, kata Syari. Setiba di ruang kepala sekolah, aku dan temanku menceritakan semua apa penyebab murid-murid meninggal atau terluka-luka. Aku menceritakan panjang lebar ke Bu Kepala Sekolah. Dan sejak itu perpustakaan itu dibangun ulang supaya tidak ada korban tumbal lagi. Selesai perpustakaannya dibangun, murid-murid serta guru-guru sangat gembira karena tidak ada kejadian aneh lagi di sekolah itu. Dan semestinya guru-guru tetap waspada terhadap murid-murid.